Cerit ini berdasarkan cerita-cerita atau urban legend yang biasa diperbincangkan orang-orang zaman dulu. Dan masih dengan settingan kampung Kuceluk, dengan lakon Parman dan Paijo. Slow aja bacanya, siapkan kopi atau nyusu, dan jangan lupa camilan. Oke, langsung saja ke ceritanya. Yono hanyut, kata anak-anak kecil sambil berlari ke arah kampung sore itu. Paijo yang tidur di pos ronda pun kaget. Dia langsung bangun dan terduduk. Kepalanya menghantam kentongan dengan keras. "Ciancu, siapa yang naruh kentongan di sini sih? Pasti ulah si Parman nih, sialan," kata Paijo sambil mengusap-usap kepalanya. Tak lama kemudian salah satu anak yang berlari di belakang rombongan anak tadi melewati pos ronda. Berhenti dulu, ada apa sih kok ribut-ribut?" kata Paijo penasaran. "Mardiono, anaknya Pak Wagiman hanyut di Sungai Lejo," kata anak itu terbata-bata. Paijo pun heboh sendiri. Dia bingung mau ke arah mana dia berlari. Akhirnya dia mengikuti anak-anak itu ke arah rumah Wagiman. Ternyata setelah sampai di rumah Wagiman, terlihatlah beberapa anak kecil yang tadi teriak-teriak, sekarang menangis terisak. Istri Wagiman pun tampak shock dan sedang dipapah warga. Singkat cerita, Paijo, Wagiman, dan beberapa warga mencari Mardiono yang hanyut di kali. Karena hari sudah gelap, beberapa warga tampak menggunakan obor untuk penerangan. Yono, para warga meneriaki sambil mencari Mardiono. Percuma diteriakin, kalau beneran dia hanyut, pasti dia sudah, kata Kemis yang terdiam ketika disaut oleh Paijo. "Hush, jangan ngomong kayak gitu. Kita harus tetap yakin Mardiono masih hidup selama belum kita temukan tubuhnya," kata Paijo. Mereka terus mencari di malam itu dan akhirnya Mardiono ketemu, teriak salah seorang warga. Orang-orang segera menghampiri suara tersebut. Terlihat Mardiono sedang terduduk di rerumputan yang dekat dengan pinggiran kali, dengan muka ketakutan. Wagiman langsung memeluk anaknya sambil menangis tersedu-sedu. Singkat cerita, para warga yang telah menemukan Mardiono segera membawa pulang ke rumahnya. Istri Wagiman langsung menangis dan memeluk anaknya. "Oh alah, kamu gak apa-apa nak," kata istri Wagiman sambil terisak dan menepuk-nepuk tubuh anaknya. Mardiono hanya mengangguk. "Ceritakan kepada bapak nak, sebenarnya tadi kamu kenapa?" tanya Wagiman kepada anaknya. Para warga masih berkumpul di rumah Wagiman. Mereka menanti cerita dari Mardiono. "Tadi Dion main di pinggir kali pak, nyari cebong. Tiba-tiba ada suara gemuruh. Ternyata itu banjir pak. Teman-teman Dion pada lari semua. Dion terkejut, tiba-tiba air udah ada di depan Dion. Dion udah pasrah. Tiba-tiba Dion ditarik dan dilempar ke atas oleh sosok yang gak kelihatan pak," kata Mardiono menjelaskan sambil masih ketakutan.
Teman-teman Mardiono pun terkejut karena mereka sendiri merasa sangat sulit dan mustahil Mardiono meloloskan diri dari banjir yang menerjang begitu cepat. Seketika warga pun gempar dengan kesaksian Mardiono. Mereka menduga-duga bahwa Mardiono diselamatkan Singomaruta yang mereka anggap sebagai jin penghuni pohon asem yang ada makam danyang desa. Di rumah Wagiman, Paijo sedari tadi tampak celingak-celinguk mencari teman baiknya si Parman yang tak tampak di antara para warga. Si wedus Parman kemana sih? Orang-orang pada ribut malah gak kelihatan, kata Paijo kesal. Paijo pantas kesal karena Parman dan Paijo baru saja diangkat menjadi hansip oleh Pak Lurah. Setelah masa hukuman mereka selesai, Paijo menganggap seorang hansip ia harusnya hadir ketika ada keributan warga seperti ini. Yaitulah desa Kuculuk, mantan maling dijadiin hansip, persis kayak cerita negeri seberang, mantan pemakai narkoba jadi duta anti narkoba, orang yang gak hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Setelah mendengar cerita Mardiono, Paijo segera meninggalkan rumah Parman dan menuju ke pos ronda. Kira-kira beberapa meter sebelum sampai pos ronda, Paijo melihat teman baiknya si Parman sedang enak-enakan ngopi sambil ngerokok di pos ronda. Oh, si Luak lagi enak-enakan ngopi di pos ya ternyata, gumam Paijo kesal. Paijo mengambil sebuah batu dan bergegas menghampiri Parman. Dan sebelum kita teruskan cerita Paijo menghampiri Parman, kita flashback dulu ke beberapa jam sebelumnya. Sore itu adalah hari pertama Parman dan Paijo menjadi hansip di kampungnya. Pak Lurah sangat senang melihat Parman dan Paijo yang sangat rajin bekerja di saat masa hukumannya. Jadi Pak Lurah mengangkat mereka menjadi hansip dengan harapan mereka tidak jadi maling lagi. Sebagai hansip, mereka diharuskan menjaga pos ronda dan berkeliling kampung untuk memastikan keamanan kampung. Pak Lurah juga berpesan, menjelang maghrib mereka harus mengingatkan anak-anak untuk tidak main di luar rumah karena dikhawatirkan nanti diculik wewe Gunung Sembung. Man, udah mau maghrib nih, kamu muter ya, kata Paijo. Lah kamu, tanya Parman. Aku ngantuk banget man, mau tiduran sebentar, kata Paijo. Ah, sebenarnya aku males banget bilangin anak-anak itu. Biarlah mereka diculik wewe Gunung Sembung. Apalagi si Mardiono, anaknya Wagiman. Itu anak dajal, persis kayak bapaknya. Kemarin Jo, waktu aku sholat maghrib di masjid, si Mardiono ngeledekin aku mulu Jo. Masa Pak Ustadz lagi doa, dia gak bilang amin, tapi malah bilang, tekek, tekek. Sambil ketawa melihatku Jo, sialan, kata Parman panjang lebar bercerita. Masih ingatkan kenapa Parman disebut Parman tekek? Kalau lupa, baca di cerita Judi Togel. Jo, kata Parman sambil melihat temennya yang ternyata sudah ngorok. Oh, si wedus diajak ngobrol malah ngorok, kata Parman kesal. Akhirnya Parman pun menurunkan tali kentongan dan menaruh kentongan tepat di depan muka Paijo. Jadi
Ntar kalau Paijo bangun, kepalanya bakal kena kentongan, pikir Parman. Motiar kamu Jo, kata Parman sambil cekikikan. Singkat cerita, Parman pun berjalan sendiri menyusuri desa untuk mengingatkan anak-anak agar segera pulang ke rumah. Sampailah Parman ke suatu daerah yang terdapat pohon bambu yang lebat. Tiba-tiba Parman melihat seorang gadis cantik sedang menjemur kain di antara pohon bambu itu. Loh, kok ada cewek cantik lagi jemur sore-sore ya? Gumam Parman. Jemur apaan tuh ya? Lah, kok cangcut, kata Parman. Sadar sedang diawasi Parman, cewek itu pun melihat ke arah Parman. Cewek itu hanya menggunakan kain jari dengan bodi yang sangat montok, dadanya besar, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang dengan wajah bak artis Korea, sedang tersenyum ketika melihat Parman yang sedari tadi mengawasinya. Parman tersipu malu dan mengalihkan pandangannya sambil pura-pura bersiul. Saat kembali melihat cewek itu, "Loh, dia hilang kemana ya?" kata Parman kebingungan. Parman celingak-celinguk mencari keberadaan cewek tersebut. Sejenak kemudian, Parman menghampiri tempat di mana cewek tadi sedang menjemur kain. Ketika sampai di tempat itu, Parman masih melihat kain yang dijemur tadi di ranting pohon bambu yang memang agak melintang. Ini apa ya? Kayak popok bayi, tapi kok gede ya? Gumam Parman. Parman mengambil kain itu dan sesekali menciumnya. Kok agak pesing ya? Gumam Parman. Otak kotor Parman segera berimajinasi. Dia membayangkan cewek cantik tadi memakai kain itu tanpa pakai apa-apa lagi di dalamnya, dan bau agak pesing itu dari anu. Parman terlihat ngiler dan beberapa kali lagi mencium kain tersebut. Aku simpen ajalah, lumayan punya cewek cantik, kata Parman sambil memasukkan kain itu di saku celananya. Parman kembali mengitari desa, namun dia sedikit merasa aneh karena tiap orang yang disapanya tidak menjawab dan hanya berlalu di hadapannya. Si Anco, orang-orang udah pada gila apa ya? Kata Parman kebingungan. Akhirnya Parman tiba di daerah dekat sungai karena Parman tahu banyak anak kecil yang main di sungai tersebut. Parman melihat dari kejauhan beberapa anak masih main di pinggir sungai. Parman berteriak, "Weh, balik, udah hampir maghrib, ntar kalian diculik wewe Gunung Sembung lu," teriak Parman. Teriakan Parman sama sekali tak digubris anak-anak itu. Akhirnya Parman pun kesal dan menghampiri mereka. Parman makin mendekat ke arah anak-anak tadi, dan dia melihat Mardiono sedang mencari cebong di pinggiran sungai. "Weh, bocah dajal, balik wes sore," kata Parman. Mardiono masih asik mencari cebong dan tidak memperdulikan kata-kata Parman. "Wih, kampret, udah nyari cebongnya, pulang," kata Parman sambil membentak Mardiono.
Mardiono masih sama dan tidak memperdulikan Parman. Tiba-tiba anak-anak lain yang ada di situ berlarian. "Banjir! Banjir!" kata mereka berteriak sambil berlari. "Weh, kampret, banjir tuh!" kata Parman yang panik meneriaki Mardiono. Mardiono hanya berdiri mematung sambil melihat air yang meluap di depannya. Tangannya masih memegang beberapa kecebong. Kakinya lemas dan gak kuat digerakkan. Seketika wajahnya pucat seperti sudah tidak ada darah yang mengalir. Parman langsung berlari. Tangannya meraih baju Mardiono dan menariknya dari pinggir sungai. Dan Mardiono pun dilempar ke rerumputan yang tak terjangkau banjir. Mardiono masih terduduk kaku. Wajahnya masih pucat seperti tak mengerti dengan apa yang barusan terjadi. Parman terengah-engah dan dia lega melihat Mardiono masih selamat. "Udah, balik sana. Jangan duduk kaku di situ," kata Parman. Mardiono masih terdiam. Parman ingin mendatangi Mardiono dan ingin menariknya. Tapi tiba-tiba dia sadar bahwa sandalnya putus saat lari kencang tadi. "Jangkrik, sandal masih kredit di warung Kang Bejo, udah putus saja. Sialan," kata Parman kesal. Parman meninggalkan Mardiono sendirian karena dia merasa kalau berurusan dengan anak itu, nasibnya selalu sial. Parman menenteng sendalnya dan dia berniat memperbaiki sandalnya di pos ronda. Sampai pos ronda, Parman tidak melihat Paijo, tapi dia malah melihat Mbah Suroso pedagang bakso keliling sedang duduk di pos ronda. "Wah, enak nih ngutang bakso dulu kata Parman sambil mengambil posisi duduk di samping kiri Mbah Suroso. "Mbah, bakso yang pedes Mbah," kata Parman. Mbah Suroso masih terdiam sambil menyulut rokok kelopot. "Weh, bakso, weh," kata Parman sedikit keras. Dan Mbah Suroso pun tetap diam seperti tak melihat Parman. Tiba-tiba Mbah Suroso terbatuk-batuk, tersedak asap rokok. Mbah Suroso meludah ke arah kirinya karena dia ingat pesan Pak Yai bahwa kalau meludah itu ke kiri agar kita bisa meludahi setan. "Weh, cuh!" suara Mbah Suroso meludah. "Mutiar kamu setan, meludah itu ke kiri biar kena setan," kata Mbah Suroso lirih sambil senyum kecil. "Jancuk, jiaran, pesen bakso gak didengar, malah mukaku diludahi," kata Parman kesal. Mbah Suroso pun bangkit dan melanjutkan perjalanannya untuk berjualan bakso. Sambil masih merem karena mukanya kena ludah, Parman meraba sakunya dan menemukan kain tadi. Karena sangat kesal, dia lupa bahwa kain tadi ingin dia jadikan bahan fantasinya nanti malam. Dia mengelap mukanya dengan kain itu dan membuangnya di samping pos ronda. Parman pulang sebentar untuk membetulkan sandalnya dengan menancapkan paku di karet pegangan jari kaki sambil dia bikin kopi. Parman balik ke pos lagi sambil ngopi dan merokok. Paijo mengambil batu dan bergegas menghampiri Parman yang sedang ngopi di pos ronda.
Paijo memukulkan batu itu keras-keras di kentongan yang berada di belakang tempat duduk Parman. Parman yang sedang menyeruput kopi panas pun kaget bukan main, sampai mukanya tersiram kopi. "Diabang bayi, aduh panas," kata Parman tergopoh-gopoh. "Mutiar kamu, orang pada heboh nyariin Mardiono, malah kamu enak-enakan ngopi," kata Paijo kesal. "Ciancuk, kamu ngagetin aja Jo, kopiku sampai tumpah ke mukaku Cuk," kata Parman membalas. "Bodo amat, kamu dari mana sih?" kata Paijo kesal. "Tadi aku keliling Jo, kamu yang enak-enakan tidur," kata Parman menjelaskan. "Kamu gak tahu ya, kalau Mardiono tadi dicariin warga," kata Paijo. "Lah bodo amat, itu anak dajal bikin sial," kata Parman sambil ngupil. "Dasar wong edan," kata Paijo berlalu sambil menghabiskan sisa kopi Parman. "Sialan, kopiku dihabisin," kata Parman. "Jo, mau kemana Jo?" kata Parman meneriaki Paijo. Dari kejauhan, Paijo hanya meledek dengan mengarahkan pantatnya ke Parman. "Wong edan," gumam Parman. Parman kembali merokok sambil menyanyikan lagu campur sari kesukaannya. Tiba-tiba tercium bau yang menyengat dari belakang pos ronda. Bau yang sangat anyir dan busuk. Parman mulai gusar dengan bau tersebut. Parman mencari-cari arah bau tersebut. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Mas Parman, kembalikan popok anakku Mas," kata suara misterius itu. Parman kebingungan mencari suara tersebut. Dia menoleh ke kanan, tidak ada apa-apa, dan saat dia menoleh ke kiri, nampak sesosok mengerikan sedang berjongkok di sampingnya. Payudaranya tergantung besar, rambutnya acak-acakan, wajahnya menyeramkan dengan mata merah. Senyumnya menyeringi lebar hingga sampai ke telinga dengan gigi-gigi yang runcing. Wewe Gunung Sembung," kata Parman tergagap karena jarak mukanya hanya beberapa inci aja dengan makhluk itu. "Mas, balikin popok anakku Mas," kata Wewe itu. Seketika darah Paijo pun tampak naik lagi ke otaknya, dan dia pun pingsan seketika. Jadi menurut kepercayaan orang Jawa kuno, seseorang yang menemukan popok Wewe Gunung Sembung dan membawanya, maka dia akan bisa menghilang. Itulah kenapa Parman tak kelihatan ketika dia mengantongi popok tersebut. Jadi yang menyelamatkan Mardiono bukanlah Singomaruta sang penunggu pohon angker, tapi Parman. Pelajaran yang bisa kita petik adalah berbuat baiklah kepada siapapun, meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga menghibur Anda semua. Bagi yang ingin membacanya langsung, silakan hubungi Twitter Nabil Ibrahim. Sampai jumpa.